Selamat siang, langsung kita bikinkan VT siang ini. Dari pertanyaan kawan kita di kolom komentar, dia meminta bantuan tolong bikinkan VT. Bang, gimana caranya melakukan perawatan dimulai dari pagi hari sampai malam hari, itu versi saya. Ya, ini perawatan versi saya nggak tahu versi di luar sana. Meskipun nanti saya kasih tahu nggak keseluruhan ya, karena perawatannya beda-beda. Kita ambil yang umumnya aja, nggak keseluruhan, tapi poin penting-pentingnya aja. Nah, dan semoga bermanfaat VT kita siang ini. Selamat siang, salam merpati lovers Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya amin tanpa terkecuali. Ini lagi diumbar karena siang lah, jadi agak tenang ya burungnya ya, sebelah sono di atas segala macam. Kita fokus ke pembahasan awal. Oh ya, terima kasih untuk yang udah mampir, subscribe, like, komen, bantu jawab di kolom komentar, bertanya. Terima kasih banyak. Pokoknya tanpa terkecuali deh ya. Kita kembali ke pokok pembahasan awal, yang dimana kawan kita ini minta tolong bikinin VT perawatan untuk harian dari mulai pagi hari sampai malam hari. Kita ambil perawatan umum yang memang sekiranya perawatan dilakukan karena kita masih memiliki waktu luang perawatannya untuk sehari-hari si merpati. Entah itu bahan plier, bahan setengah lati, atau piik menuju plier, atau bahkan plier ya. Di sini kita bahas. Yang pertama yang harus dilakukan biasanya di pagi hari. Kita agak pelan aja biar lebih dipahami ya pembicaraannya. Biasanya sekitar jam 6 saya disesuaikan waktu kawan-kawan di luar sana aja deh. Sekitar jam 6 atau jam 7 itu merpati sudah mulai dikeluarin satu persatu di dongdang masing-masing. Jadi udah setiap dongdang kan misalnya ada yang pintu buat 3 pasang, 2 pasang, atau 4 pasang kan ada tuh. Nah, itu udah dikeluarin. Tapi dikeluarinnya gimana bang? Ya dikeluarinnya nggak dijemur dulu bang. Cukup dianginin dulu sambil nunggu matahari atau cahaya matahari nongol. Jadi di situ sebelum kena cahaya matahari, saat dikeluarin di dongdang, dia pasti keluar dari kandang langsung keluar kotoran. Itu udah pasti. Nah, setelah itu lap kakinya pakai busa basah, terus bagian ketiaknya, bulu bawah, bagian sayap itu dilap pakai busa yang lembab. Lembab, jangan yang basah kalau bagian bulu. Kalau bagian kaki memang harus dibersihkan dengan busa basah atau air. Karena apa? Karena biasanya ada kotorannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum kena jemur matahari, cahaya matahari, dalam kondisi setelah dibersihkan, itu kalau saya pribadi, sebelum dijemur itu wajib dikasih sarapan. Meskipun itu cuma sekedar syarat. Boleh yang nggak mau kasih sarapan sebelum jemur, nggak apa-apa. Itu juga tetap bagus. Kalau saya tetap kasih sarapan. Pakai apa bang? Kalau saya pribadi pakai millet merah. Tapi tergantung dikondisikan. Kalau merpatinya kegemukan pakai millet putih. Kalau merpatinya kurang gemuk pakai millet merah. Ada tahap bulking dan cutting kayak gitu kan. Nah, itu juga harus dipahami. Karena bobot merpati untuk dilombakan itu memang ada targetnya sebetulnya. Cuman beda-beda orang pemikirannya harus berapa beratnya, entah 300 gram, 400 gram, ada 500 gram. Itu ada pemahamannya, jangan salah. Nah, setelah dibersihkan, setelah dikasih sarapan, kalau tahapan yang saya lakukan selanjutnya, biasanya saya kasih potongan temulawak. Temulawak itu banyak di pasar, jadi nggak mungkin nggak ada. Pasar-pasar tradisional itu banyak. Jadi ukurannya gimana bang? Saya kasihnya ukuran jagung madura, paling 3 potong kecil ukuran jagung madura atau 4 butir kayak gitu, dilolohin ke si merpatinya. Nggak peduli itu jantan, betina, piik, bahan piik. Itu tetap selama perawatan pagi hari sebelum dijemur. Nah, setelah 3 poin tadi dibersihkan, kasih sarapan millet merah atau putih sesuai kebutuhan, terus dikasih temulawak. Setelah itu keluar matahari, udah mulai nyorot cahaya matahari, baru dijemur. Nanti pemberian vitaminnya nanti. Kalau memang ada yang bertanya, oh bang kapan dong pemberian vitaminnya? Nanti bosku, sabar.
Itu perawatan saya ya. Nah, dijemur, misalkan 2 jam dijemur atau 1,5 jam disesuaikan kondisi cahaya matahari. Kalau terlalu panas gitu kan, nggak perlu terlalu siang. Setelah selesai dijemur, seperti biasa umumnya diangin-anginkan kurang lebih 15 menit atau 10 menit. Karena apa? Karena kalau nanti langsung dimasukin ke kandang, haus, bawaannya minumnya banyak, nanti ujung-ujungnya kembung. Jadi itu kenapa mereka semua setelah dijemur diangin-anginkan dulu. Yang penting disingkirin dari cahaya panas. 15 menit, 10 menit sudah selesai diangin-anginkan, baru dikasih minum satu persatu. Nggak boleh terlalu banyak, disesuaikan kebutuhan lagi. Nah, setelah dikasih minum, biasanya siang hari itu ya, kalau saya pribadi ngawinin burung. Sepasang itu pasti kalau memang dia posisi cabut telur misalkan ya, ngawinin dulu sebelum masuk kandang istirahat. Nah, setelah kawin, si merpati tersebut sebelum mau masuk kandang istirahat di siang hari, entah itu jam 1, sekitar jam 1 atau setengah 2, itu boleh diberikan vitaminnya sekiranya vitaminnya cocok untuk si merpati atau settingan si merpati tersebut. Itu pemberian vitamin siang hari. Atau memang ada yang masih pakai jamu gelintiran untuk siang hari perawatan biar merpatinya sehat, nggak apa-apa, kasih siang hari. Tapi nggak usah terlalu banyak gitu loh, karena nanti ngeganggu waktu dia makan sore. Biasanya ada aja tingkahnya tuh. Itu perawatan sampai siang hari. Nah, kalau memang setelah dikasih vitamin, kalau ada yang pakai sistem umbaran keparan, silahkan umbar kepar, yang penting batasi air minum, itu bahaya. Disesuaikan kondisinya. Karena apa? Nanti setelah dijemur kebanyakan minum, kembung bosku, nggak ketolong lewat kan. Nah, kalau memang udah masuk kandang, istirahat atau diumbar, giliran sore, makan. Bang, makan jam berapa? Kalau saya pribadi, karena memang ada waktu, ya sekitar setengah 6. Jam 5 paling cepat, setengah 6 atau jam 6 itu ngasih makan burung. Kalau memang nggak punya waktu, yaitu pulang kerja baru kasih makan. Berisik apa sih? Lanjut deh ya. Nah, setelah ngasih makan sore, Bang, boleh nggak sih dikasih jamu nanti, Bang? Nggak boleh setelah ngasih makan sore itu dikasih jamu. Itu prinsip saya melakukan perawatan. Kalau di luar sana setelah makan sore mau dikasih jamu lagi untuk vitamin selanjutnya di malam hari, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau saya setelah kasih makan sore misalkan jam 5, setengah 6, jam 6, setelah kasih makan sore, kasih minum selesai, merpati masuk kandang lagi, saya nggak kasih vitamin dulu atau jamu oplosan segala macam dulu, belum. Nanti sekitar jam 9 malam atau jam 8 malam itu baru diberikan. Misalkan biasa settingannya pakai jamu harian, silakan. Terus kalau memang biasa pakai suplemen setelah cabutan telur itu silakan. Atau memang ada sepetan-sepetan herbal yang beberapa kali sering saya kasih tahu untuk perawatan malam, seperti yang sudah pernah saya kasih tahu itu, yang sering bahkan ya, kuning telur campur madu itu tiap malam, itu silakan. Jadi pemberian vitamin, jamu, suplemen dalam perawatan di malam hari, kita udah tahu settingannya, dimulai hari apa aja, itu sebaiknya setelah makan sore, 2 jam atau 3 jam setelah makan sore. Biar apa? Biar makanan yang di dalam tembolok itu dicerna dulu. Itulah kenapa kadang habis makan sore langsung kita sepet jamu atau kita lolohin, kita kasih jamu gelintiran. Terkadang merpati tersebut memuntahkan makanannya di malam hari. Tahu-tahu pas paginya kita lihat, wah jagungnya dikeluarin, dimuntahin. Nah, kadang gitu efeknya, karena makanannya belum dicerna, benar-benar dicerna di tembolok, tapi udah kita masukin efek dari doping, efek dari jamu atau sepetan herbal segala macam. Itu yang mengakibatkan si merpati tersebut terkadang memuntahkan jagung atau makanan yang sudah ada di tembolok. Setelah itu gimana, Bang? Setelah itu ya, setelah pemberian vitamin, jamu atau sepetan malam hari, ya silakan dikawinin lagi. Kondisi kandang terang pasti si merpati bakalan kawin, tergantung kondisi dan birahinya sih ya. Kalau memang apalagi, kalau saya kira sih pertanyaan kali ini perawatannya cukup ya, dari pagi sampai malam hari.
Kalau memang kurang jelas apalagi perawatan bang, kalau memang di malam hari tolong dong kasih tahu, tolong dong saling curhat, saling sharing gitu, biar sama-sama ngerti, sama-sama paham gitu kan, sama-sama ngejalanin gitu. Oke, nanti aja kalau memang sekiranya di kolom komentar ada kebutuhan yang lain. Kalau untuk perawatan pagi sampai malam saat ini di VT kali ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.